Bab Enggak, 1081, Pintu. Pantai membentang dengan pasir putih, angin laut membawa aroma memikat. Sudah harum sekali. Van Han menuangkan bumbu ketiram, panas membuat cangkang retak. Harumnya enak sekali. Han Ruyu membuka mulut kecilnya, lidahnya menari gembira. Sudah bisa dimakan? Liu Yimeng mengetuk sumpit, mata penuh harap. Van Han menggeleng lembut, belum, perlu dipanggang lagi. Makan kerang dulu. Sop Hong menuang minyak ke panci besi, mengaduk, dan sebentar saja daging goreng panas matang. Aku tidak sopan lagi. Liu Yimeng mengulurkan sumpit, lapar tak tertahankan. Liu itu tertawa. Sejak kapan kau sopan? Uhuk, biasanya aku sopan. Liu Yimeng tetap memasukkan daging panas ke mulutnya. Hati-hati, tidak ada yang merebut. Sop Hong mengingatkan. Liu Yimeng mengangguk, wajah puas. Buka mulut. Sop Hong menyuapkan potongan lain. Van Han juga membuka mulut, memuji, warna, aroma, rasa semuanya sempurna. Tidak perlu, aku baru saja makan apel bintang, belum lapar. Van Han berkata, tapi sumpitnya sudah direbut Sop Hong. Sudah harum sekali. Sop Hong membalik tiram agar matang kedua sisi. Sebentar kemudian, ia menaruhnya di pasir. Ini cara makan apa aneh sekali? Sop Hong tertawa. Liu Yimeng kecewa, tiram panggang harus dimakan panas. Sop Hong menggenggam tangan Liu itu. Makanlah bebas, itu yang terbaik. Begini, bagaimana kau bisa menikah nanti? Liu Yitu menggeleng. Kakak, kenapa pikir banyak? Liu Yimeng duduk, mengambil tiram dingin, tersenyum polos, yang penting senang sekarang, lagi pula kalau aku tidak menikah, kakak juga tidak. Kenapa? Han Ruyu bertanya. Karena kita ingin menikah dengan pria yang sama. Liu Yimeng tertawa nakal. Tidak mungkin. Lalu ia makan 3 tiram sekaligus. Makan malam berakhir setengah jam kemudian, pasir penuh cangkang. Puas sekali. Liu Yimeng bersendawa dan berbaring. Sop Hong mengingatkan, berbaring setelah makan tidak baik. Baiklah. Liu Yimeng duduk lagi. Besok, coba tahan sedikit. Sop Hong menariknya, menepuk lembut bahunya. Liu itu berwajah dingin mendorongnya. Kakak. Liu Yimeng manja. Liu itu pasrah, namun dalam hati manis. Mau cari sesuatu dilakukan? Liu Yimeng bermain rambut kakak, melirik Sop Hong. Seperti apa? Dia bertanya. Main bola? Tidak, gelap, bolanya hilang. Sop Hong. Han Ruyu menyentuh rambutnya dan memanggil. Aku tahu. Sop Hong mengerti, mengeluarkan pisau, memberi isyarat duduk. Han Tan Ngok bertanya, apa itu? Aku ingin Sop Hong memotong rambutku. Han Ruyu menjawab. Ah, potong rambutku juga, sudah panjang. Liu Yimeng bersemangat, duduk tegak. Han Tan Ngok terdiam. Baiklah, kalau jelek jangan salahkan aku. Sop Hong tersenyum, memegang pisau di atas rambutnya. Aku tidak salahkan, botak pun oke. Liu Yimeng menyatakan. Mau jadi biksuni? Van Han tertawa. Biksuni juga bagus, tidak perlu cuci rambut tiap hari. Liu Yimeng menjawab. Biksuni tidak boleh makan daging atau minum arak, juga tidak bisa cinta, menikah, punya anak. Liu itu dingin berkata, hanya baca sutra dan memukul kayu. Uhuk, kalau begitu aku tidak jadi biksuni. Liu Yimeng tertawa, dia tidak tahan tanpa daging dan arak. Hidup ini indah, tanpa ikan daging tidak lengkap. Sulit sekali. Liu Yimeng manyun, ingat tahun kedua kuliah, belum pernah masuk kuil. Pisau ini perlu diasah dulu. Sop Hong mengusap mata pisau dengan jempol, terasa tumpul. Ia mengambil batu, mengasah, terdengar suara berdecit. Ciit. Liu Yimeng gemetar, suara itu bikin bulu kuduk merinding. Selesai? Sop Hong berhenti, mencuci pisau, mengeringkan di api. Ia memegang rambut Han Ruyu,
mengingatkan, kalau sakit, bilang. Baik. Han Ruyu mengangguk patuh. Potong sepanjang ini, boleh? Sop Hong mengukur sekitar 3 cm. Han Ruyu lembut berkata, sedikit lebih pendek juga boleh. Mengerti? Sop Hong merasa tegang. Potong rambut tidak sulit, tapi tanpa gunting, hanya dengan pisau tumpul, sedikit salah bisa merusak rambut. Bab 1082, Van Han tanpa masa depan. Tidak apa. Sop Hong tersenyum canggung 2 kali, lalu tanpa ragu menurunkan pisau. Han Hungok menekan bibir, bergerak dengan potongan itu, kulit kepala terasa sakit, ia menahan. Sop Hong menahan napas, helai hitam jatuh dari tangannya. Ia bertanya pelan, sakit? Tidak. Han Hungok menjawab lembut. Itu bagus. Sop Hong menghela napas, bertindak seperti penata rambut Tony, gerakannya halus. Sebenarnya terlihat baik. Liu Ye mau mendekat, tidak berantakan seperti yang dia pikir. Sop Hong tersenyum, dia bukan biasa, di bawah sistem tangannya tidak pernah canggung. Setengah jam kemudian, dengan usahanya, rambut Han Hungok pendek lagi, tepat di bahu. Baik. Sop Hong membersihkan pisau, berkata lembut, lumayan. Mengejutkan indah. Mata Han Tan Ngok bersinar. Han Hungok tegang, menyentuh rambut pendek, benarkah? Ya, sangat rapi dan indah. Liu Yetu berkata lembut, membantu membersihkan bahunya. Van Han menyenggol bahunya, menggoda, tidak sangka Sop Hong punya bakat Tony. Mau aku potong punyamu? Sop Hong mengangkat dagunya dengan jari. Tidak, aku lebih suka rambut panjang. Pipi Van Han memerah, ia berkata polos, rambut panjang lebih indah. Sop Hong tertawa kecil, berbisik, bukankah karena aku suka rambut panjang? Gadis itu semakin merah, mata mengambang, bibir tertutup. Larut malam dan kau menggoda, potong punyaku dulu. Liu Ye Mong batuk, memotong. Van Han merah, menunduk, bergumam, aku tidak menggoda. Ngomong apa? Sop Hong menepuk kepalanya ringan, jauh lebih lembut dari Liu Yetu. Seberapa pendek ingin? Sop Hong cepat ubah topik. Liu Ye Mong duduk tegak, membelakangi, seperti Hungok, bagus. Baik. Dia mengangguk, penuh harap. Krek, krek. Lebih setengah jam, rambut panjang Liu Ye Mong jadi pendek, rapi dan segar. Sop Hong meletakkan pisau, menepuk tangan, baik. Liu Ye Mong berdiri cepat, membersihkan bahu, berbalik bersemangat. Bagaimana? Indah, tidak jauh beda dariku. Han Hungok tersenyum. Lebih indah dari potonganku. Liu Yetu angkat alis, terkejut. Van Han mengamati, berkata, postur gagah. Maka aku tenang, akan cuci kepala. Liu Ye Mong menghela, mengambil handuk, pergi ke sungai. Hati-hati. Liu Yetu memperingatkan, tetap gelisah, segera mengambil obor dan mengikuti. Han Tan Ngok diam-diam melihat Sop Hong dan gadis itu, berkata, aku ikut. Van Han bersandar di bahu Sop Hong, lembut, tanpa kabin di sini, tidak aman. Sedikit, tapi untung kita banyak. Sop Hong tersenyum. 8 hari lagi, kau gugup? Van Han bertanya. Sedikit. Sop Hong menjawab. Setiap hari membuatku lebih tegang. Van Han berkata. Sop Hong memeluk pinggangnya, menghibur, itu normal, aku di sini. 100 juta yuan bisa beli banyak makanan. Van Han menatap bintang. Hanya itu ambisimu? Sop Hong tertawa. Van Han bergumam, bisa beli pakaian indah, ganti kaos kaki robek dan pakaian dalam. Sop Hong menepuk pinggangnya. Tidak terasa nyata? Ya, tidak nyata. Cubit aku mungkin? Van Han tersenyum. Lupakan cubit, ciuman cukup. Sop Hong menunduk dan menciumnya. Bulu mata Van Han bergetar, matanya gelap awalnya bingung, lalu malu. Dia tersenyum, menggoda, makan makanan anjing membuatku kenyang, iri. Hamin batuk, menggoda,
Anak di bawah umur perlu orang tua hadir. Fuang Lam menonton tanpa ekspresi. Hati asam, berpikir, aku juga ingin cinta manis. Guru iri? Ngotin Nguye tertawa. Haha, tentu, pria lajang semua iri. Hamin tertawa. Komentar memenuhi layar, kata, iri, terbang. Terlalu banyak anjing lajang. Ngotin Nguyet bergumam. Kami sudah cuci. Liu Yemong berteriak dari jauh. Di sungai, Liu Yetu melihat. Kenapa teriak? Liu Yemong tersenyum. Ingatkan mereka, jika melihat hal canggung, buruk. Apa yang akan dilihat? Drone ada di mana-mana. Liu Yetu menghela. Mereka ada 6 orang sekarang, tiap tim punya 3 drone, kini 9 mengawasi. Ingatkan tidak salah. Liu Yemong melambaikan tangan, mengeringkan rambut, berseru, kembali. Saat 4 gadis kembali, Sop Hong berbaring. Menatap bintang, gadis itu menambah kayu, membuat api kecil jadi besar. Saat dia sadar, setengah cadangan kayu sudah terbakar. Bab 1083, Jatuh ke Laut. Aha! Van Han membuka matanya, menghapus liur di sudut mulutnya dengan punggung tangan dan bergumam, kenapa aku masih ngiler? Wajahnya memerah, ia hati-hati mengelap noda basah di dada Sop Hong, terkejut bahwa ia masih bisa ngiler seperti anak kecil. Ai, tidurlah lagi. Kata Van Han lembut. Aku sudah cukup tidur. Sop Hong menyeringai, lalu berbalik, meregangkan tubuh ke arah matahari terbit. Han Tan Ngok juga terbangun, duduk dan menyapa, selamat pagi. Liu Yemong meraih rambutnya, duduk dan bergumam aneh, 487. Lalu dia bertanya, Sop Hong, kenapa bajumu basah? Aku juga tidak tahu. Sop Hong tersenyum, matanya jatuh pada gadis itu. Van Han kaku, memaksa tersenyum, aku mau cuci muka. Mari bersama. Kata Liu Yemong. Tandai. Sop Hong memerintah dalam pikirannya, layar virtual muncul lalu menghilang. 1 hari lagi mendekati akhir pertandingan. Lebih dari 1 jam kemudian, setelah sarapan, Liu Yemong dan gadis itu membawa keranjang menggali kerang, Saudarin Han dan Liu Yetu mengumpulkan kayu, meninggalkan Sop Hong memperbaiki tempat persembunyian. Gali di sini, lubang harus lebih besar. Panggil Liu Yemong. Dia melangkah hati-hati ke karang, di belakangnya laut jernih, tapi dasar tak terlihat. Kak Mong, hati-hati. Peringat Van Han. Tidak apa-apa. Liu Yemong berjongkok, menggunakan pisau menggali kerang ke keranjang. Van Han ikut membantu dengan pisaunya. Ini besar sekali, sebesar telapak tanganku, terlalu sayang dimasak sekarang, simpan untuk makan malam. Kata Liu Yemong. Di sini juga banyak. Van Han menggali kerang sebesar telapak tangan. Liu Yemong memperingatkan, hati-hati, pijakan harus kuat. Ya, aku mengerti. Jawab Van Han, lalu melangkah ke samping, menemukan lebih banyak kerang dan siput. Namun meski hati-hati, kecelakaan tetap terjadi. Hari ini dia tidak memakai sepatu tahan air, dia menginjak batu berlumut, tergelincir dan jatuh ke laut. Biur. Ah, kau baik-baik saja? Liu Yemong berteriak, siap melompat. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Van Han tersedak air laut, berjuang, meraih karang dan bernapas. Kau baik-baik saja? Suara Sop Hong terdengar, dia sudah di pantai. NK Box. Van Han memaksa tersenyum, aku baik, tidak terluka. Naik dulu. Liu Yemong menariknya ke karang. Kau menakutkanku, tapi kau selamat. Kata Sop Hong, baru tenang setelah memastikan. Apakah kerangku jatuh? Van Han memeriksa keranjang. Dia menghitung dan tersenyum, syukurlah, tidak ada yang jatuh. Tapi Van Han, di mana pisaumu? Tanya Liu Yemong. Pisau itu hilang. Van Han menatap laut, suara bergetar, jangan-jangan jatuh ke laut? Sekarang bagaimana? Van Han menggigit bibir, menatap Sop Hong, malu. Tidak apa-apa, air tidak dalam, aku bisa ambil. Sop Hong mengusap kepalanya, lalu melepas pakaiannya. Ah, tidak baik. Liu Yemong berseru,
tapi tidak memalingkan wajah. Jangan turun, kita masih punya pisau lain. Van Han menahannya. Jangan khawatir, pisau ini menyelesaikan banyak masalah, punya arti. Kata Sop Hong. Kalau begitu hati-hati. Van Han sedih. Liu Ye mau menambahkan, kalau tidak ketemu, lupakan, keselamatan lebih penting. Aku ceroboh. Van Han menyalahkan diri. Liu Yemong menggenggam tangannya. Bukan salahmu, hanya kecelakaan, aku juga pernah kehilangan pisau, tidak apa-apa. Di bawah laut, Sop Hong menyelam perlahan, membuka peta 3 dimensi dalam pikirannya, memindai pemandangan. Karang itu hanya 7 atau 8 meter dalam, pandangan masih jelas. Di mana itu? Dia menekan ke dasar, mengerutkan kening mencari. Air mengalir, pisau tidak jatuh lurus, pasti miring, dia harus mencari perlahan. Semoga tidak dibawa ikan. Dia bergumam. Dia sudah menyelam 2 menit, paling lama 5 menit lagi harus naik. Di permukaan, Van Han dan Liu Yemong menunggu cemas. Han kecil, duduklah, jangan jatuh lagi. Liu Yemong menahannya. Van Han menghela napas, aku tidak bisa diam. Tidak. Van Han menolak tegas, teringat saat Liu Yemong kram, dia bergidik, menolak. Liu Yemong mengatupkan bibir, bergumam, baiklah, kita tunggu. Dia menepuk tangan gadis itu, jangan khawatir, Sop Hong sudah menyelam berkali-kali, kali ini juga akan kembali selamat. Bab 1084, Melo-Melo. Dia mengernyit dan bertanya-tanya, jatuh kemana? Tiba-tiba, cahaya berkilau di sudut matanya, memantul dari sesuatu di bawah air. Ketemu. Espong berbalik dan melihat pisau tempur yang jatuh, ujungnya menancap di tanah, bersandar pada karang. Dia segera mengambilnya, memeriksa sebentar, lalu bersiap naik. Saat mengangkat kepala, dia melihat sesuatu lagi. Di karang, Van Han dan Liu Yemng menunggu cemas, gadis itu sudah menghitung lebih dari 400 detik namun Espong belum muncul. Van Han menggenggam tangannya erat, jari pucat, dan berkata gugup, mengapa dia belum naik? Cebur, dengan mata penuh gembira, Espong muncul, pisau di mulut, bilah menghadap ke dalam. Bagus sekali. Van Han menghela napas lega dan meraih tangannya. Hati-hati. Dia meletakkan pisau di karang, menarik tangannya, lalu melompat ke darat. Liu Yemng menarik tangannya, mengambil pisau, dan berganti topik, kau benar-benar menemukannya. Hanya keberuntungan. Jawabnya lembut. Van Han menggenggam tangannya, wajah penuh cemas, kau tidak terluka, kan? Tiba-tiba dia melihat kerang besar di pelukannya. Apa ini? Melo-melo. Dia berjongkok, mencuci lendir yang tertinggal. Liu Yemng mendekat heran, kerang sebesar ini, dan indah sekali. Kerang ini bisa tumbuh lebih dari 20 cm, dagingnya gemuk disukai warga, cangkangnya dipakai hiasan atau vas. Moluska spiral ini karnivora, memakan kerang kecil di laut dangkal. Melo-melo? Ada hubungannya dengan pohon kelapa? Tanyanya penasaran. Mungkin puluhan ribu tahun lalu mereka sekeluarga. Dia batuk bercanda. Jadi tidak ada hubungan. Dia memutar mata. Dia bergumam, baiklah, aku terima penjelasan itu. Enak dimakan? Tanya Van Han lembut. Katanya enak, tapi cara masaknya serahkan pada Chef Han. Dia menggoda. Kalau begitu makan malam kita pakai ini, direbus lalu diiris. Dia cepat memutuskan. Kedengarannya enak, aku menantinya. Liu Yemng tersenyum. Hati-hati saat menggali kerang, jangan dekat tepi, itu berbahaya. Dia mengingatkan serius. Baik. Dia sedikit malu. Aku ambil tali, ikat pisau jadi aman. Liu Yemng pergi mengambil tali. Dia menatap gadis itu dan berkata lembut, kau takut tadi? Sedikit. Dia manyun, jantung masih cepat, lalu menegaskan, hanya sedikit. Dia mengusap kepalanya, sekarang aman, selalu hati-hati ya. Iya, aku tahu. Dia tersenyum dan memeluknya. Pintar. Dia menepuk punggungnya.
Dia tertawa kecil, panggil aku kalau perlu. Baik. Dia mengangguk serius. Ini, pakai tali ini. Liu Yemng kembali dan memberinya. Dua gadis itu terus menggali, sementara dia memperkuat tempat persembunyian. Waktu berlalu, kakak adik Nhan dan Liu Yetu kembali membawa kayu, cukup untuk 3-4 hari. Butuh bantuan? Nhan Tan NGC menaruh kayu. Tidak, cukup. Jawabnya hangat. Kerang sebanyak ini, dimasak bisa bertahan beberapa hari. Mereka meninggalkan karang. Ah, kalian dapat banyak kerang? Tanya dia. Ya, keranjang hampir penuh. Dia menunjukkan. Dia mengambil keranjang, biar aku bantu membersihkan. Terima kasih, tanganku sakit. Dia menghela napas setelah berjam-jam menggali. Kalian istirahatlah. Dia membawa keranjang ke sungai untuk membersihkan. Nhan NHNGC ikut, dan Liu Yetu membawa panci. Sudah selesai? Fan Han mendorong tempat persembunyian, jauh lebih kokoh dari kemarin, bisa bertahan kecuali badai besar. Bagus. Dia menepuk tangan dan menyimpan tali. Si nakal berlari di pasir, menggali kepiting dan berguling riang. Sepertinya sudah pulih. Dia tertawa, mengingat betapa diamnya tadi pagi. Nakal, kemari. Dia memanggil. Si nakal kembali, membawa kepiting di mulut, ekor bergoyang. Jangan bergerak, biar ku periksa. Dia menahan kepalanya dan memeriksa. Bab 1085, Institut Penelitian. Kepiting jatuh ke tanah, kakinya bergerak lemah lalu terbalik. Tidak apa-apa, aku sudah sembuh. Sop Hong melepaskan tangannya, jarinya basah oleh air dari si kasar. Si kasar mengambil kepiting lagi, menjepit di leher dan berlari gila di pantai. Biarkan saja, nanti dia kembali saat lelah. Sop Hong mencium jarinya, mengernyit, aku akan cuci tangan, baunya terlalu kuat. Fan Han mengingatkan, ingat gunakan sabun banyak dan cuci berkali-kali. Mari masak sawo Manila dengan sup sago. Fan Han mengelus perut, dia lapar, teringat sisa sago. Dia merebus air di panci besi, lalu menaruh sago, mengaduk searah jarum jam dengan sendok kayu agar tidak lengket. Potong sekitar 15 buah, dagingnya tidak banyak. Fan Han menjawab, setelah sago matang dia tuang ke kendi keramik agar lebih kenyal. Satu panci tidak cukup untuk 6 orang, jadi dia buat 2 lagi dan gabungkan. Lalu dia tambahkan sawo Manila, direbus dengan gula tebu agar manis. Klotok-klotok. Buah berguling dalam panci, mengeluarkan sirup, melunak dan beraroma susu seperti selai. Setelah beberapa menit, dia tuang ke kendi, aduk dan selesai. Bisa makan sekarang? Liu Yemong memegang mangkuk dengan tidak sabar. Fan Han tersenyum, masih panas, tunggu sebentar. Tidak apa, aku coba dulu. Liu Yemong mengambil setengah mangkuk dan mencicipi. Bagaimana? Fan Han penuh harap. Manis, enak sekali. Liu Yemong mengacungkan jempol, lalu berkata, kalau tambah kelapa dan air kelapa, rasanya lebih kaya. Benar, hampir lupa. Mata Fan Han berbinar, dia ambil kelapa. Biar aku buka. Sop Hong membelah dengan beberapa tebasan, menuang air kelapa dan menaruh irisan daging kelapa. Coba lagi. Fan Han berkata lembut. Hati-hati tersedak. Fan Han memperingatkan. Liu Yemong melambaikan tangan, terlalu enak, kelapa dengan sawo Manila sempurna. Kalian makan apa? Liu Yetu dan Saudarin Han kembali. Cepat kemari, sup sago kelapa baru dimasak, super enak. Liu Yemong seperti penjual. Ah, biar aku coba. Liu Yetu duduk di samping adiknya, menerima mangkuk. Saudarin Han juga duduk, melihat ke kendi, kelihatan lezat. Fan Han tersenyum, bangga dalam hati, asal semua suka sudah cukup. Hebat sekali. Sop Hong menyentuh pipinya, penuh kasih. Pipinya memerah, dia mengomel, makanlah lebih banyak, wajahmu kurus. Liu Yemong menatap, tidak melihat kurus. Kurus kok. Fan Han berbohong dengan batuk.
sedikit kurus. Sop Hong menekan pipinya. Setuju. Sup ini tidak bisa dimakan. Liu Ye mau menggerutu. Makan lebih banyak, kau juga perlu daging. Liu Ye Tu menyendok lagi. Aku tidak mau gemuk, bentuk ini bagus. Liu Ye Mong berteriak. Kalau begitu jangan makan. Liu Ye Tu menatap. Tidak bisa berhenti. Liu Ye Mong berkata tegas. Liu Ye Tu menghela napas, manis bikin gemuk. Tidak apa, habis makan aku main bola, tidak sempat gemuk. Liu Ye Mong menepuk perut, penuh percaya diri. Liu Ye Tu terdiam, lalu menghela napas, kau menang. Gadis-gadis tertawa, hari-hari penuh ceria, tapi kakak sering ragu dia adiknya. Sop Hong, sore ini apa? Naik rakit? Liu Ye Mong bertanya. Besok saja, sore ini istirahat, main bola atau memancing boleh. Sop Hong menjawab tenang. Lebih baik memancing, matahari begini bisa pingsan kalau main bola. Liu Ye Mong menatap langit, matahari siang terik. Ya, setelah makan kita istirahat, nanti jam 4 atau 5 beraktivitas. Sop Hong meletakkan mangkuk, dia sudah makan 3. Baik. Mereka menjawab. Bagaimana kabin sekarangnya? Van Han berbisik, rindu. Mau kembali lihat? Sop Hong bertanya. Van Han menggeleng, tidak perlu, aku hanya rindu. Anak baik. Sop Hong merapikan rambutnya. Saat itu, dari arah kabin, helikopter turun perlahan. Wos. Daun berterbangan, 2 hari tadi sapu membuat halaman tampak terbengkalai. Kriat. Sebelum gelap kita harus pergi, cepatlah. Petugas cemberut, tidur siangnya terganggu, kesal. Bab 1086, Sirip Pelangi. Dia memanggil Dam Tong Nguyen, kini berusia 59 tahun, yang tertua dari 3 orang dan yang paling berpengaruh. Tran Dong Teng tertawa terbahak dan berkata, sifat lama dan masih sama, selalu terus terang, aku bahkan ingin memarahinya tadi. Ia juga seorang akademisi, hanya kurang senior dibanding Dam Tong Nguyen, tetapi suaranya di institut penelitian juga tidak kecil. Kenapa repot dengan anak kecil? Kata Dam Tong Nguyen santai, lalu melangkah ke seberang sungai kecil di dekat kebun sayur. Dia menambahkan, dengan sifat seperti itu, dia tidak bisa meraih hal besar. Tin Sem dan Tran Dong Teng saling pandang, mengangkat bahu, dan tetap tertawa. Staf di kursi penuh tanda tanya, tidak tahu apa yang ditertawakan 3 orang tua itu. Dam Tong Nguyen masuk ke kebun, duduk, menggenggam tanah di telapak tangan, meremasnya, lalu menghirup dan bergumam. Tidak terlihat banyak berbeda dari tanah biasa, hanya baunya agak busuk. Uhuk-uhuk, Tua Dam, aku ingat kelompok Sop Hong 55 memakai air kotor untuk menyuburkan sayuran liar. Tran Dong Teng batuk kikuk. Mulut Dam Tong Nguyen berkedut, tapi setiap pada semboyan sains tak takut kotor, dia tidak membuang tanah itu. Ini, pakai sarung tangan bersih. Tin Sem memberinya sarung tangan sekali pakai. Dam Tong Nguyen tertawa, kau benar-benar siap. Aku juga bawa. Tran Dong Teng mengeluarkan sarung tangan sekali pakai. Ada masalah, Tua Dam? Tanya Tin Sem. Untuk saat ini tidak, ambil sampel saja, pelajari nanti. Dam Tong Nguyen menggeleng, mengeluarkan kantong plastik, dan menyimpan tanah. Aku akan ambil di dalam. Tran Dong Teng masuk lebih dalam ke kebun. Dam Tong Nguyen mengingatkan, ambil juga di tepi sungai. Pura-pura ambil air sungai juga. Perintah Dam Tong Nguyen. Baik. Jawab Tin Sem, hari ini dia hanya pembantu. Lebih tenang, Dam Tong Nguyen menggunakan sekop kecil menggali sayuran dan herba liar, dengan hati-hati memisahkan dan memasukkan ke dalam kantong, dari tepi air hingga pagar, semua ditanam campur. Dia berdiri dan bertanya, siapa yang bawa kamera? Rekam dan ambil foto untuk dibawa. Aku bawa, ada di pesawat, aku ambil. Jawab Tin Sem cepat. Pergilah. Dam Tong Nguyen mengangguk. Tin Sem tersenyum lebar, tapi di dalam tetap tenang. Klik klik klik. Kembali dengan kamera, dia merekam seluruh kebun, memotret dan merekam sampai penuh. Haruskah kita uji udara?
Tanya Trandongkeng. Tidak perlu, pasti bukan masalah udara, hanya tanaman di sini tumbuh tidak normal, kemungkinan besar terkait tanah. Dam Tongguin melambaikan tangan. Kedengarannya masuk akal. Trandongteng dan Tin Sem mengangguk setuju. Baik, gali tanah lebih dalam, periksa lagi, jika tidak ada masalah kita kembali. Setelah kompetisi selesai kita datang lagi. Dam Tongguin tetap tersenyum ramah. Orang tua aneh, gali tanah sebanyak itu untuk apa? Staf mencebik, lalu menutup mata, tidak tertarik dengan tanah. Pukul 5 sore, di tepi laut, kelompok Sopong duduk di rakit memancing. Kali ini ikan terbesar pasti aku yang dapat. Sumpah Liu Yemong. Sebelumnya hanya kebetulan, kali ini pasti tidak. Tegasnya. Liu Yetu tertawa dan berkata, kau pikir semua ikan di laut itu cacing di perutmu? Mungkin. Liu Yemong tertawa kecil. Liu Yetu memutar mata, lalu melanjutkan umpan. Semangat, aku percaya padamu. Sop Hong duduk di tengah rakit, hari ini dia tidak berniat memancing, kalau tidak maka cepat selesai. Ikan apa yang ingin kau pancing kali ini? Tanya Han Tan Ngok sambil tertawa. Tidak ada tuna cali bersirip pelangi. Sop Hong tertawa, digoda Liu Yemong. Tidak pasti, samudra luas tak terbatas, banyak laut belum dijelajahi, mungkin ada tuna cali bersirip pelangi. Kata Liu Yemong serius. Sop Hong tertegun, lalu tertawa, mengacungkan jempol, dan berkata, masuk akal, aku belajar. Sungguh meyakinkan. Liu Yetu menatap adiknya. Liu Yemong berkata, karena itu lebih baik percaya ada daripada tidak. Terdengar benar, tapi tetap terasa aneh. Liu Yetu mengernyit, bingung. Sudah. Diam, fokus memancing. Liu Yemong menutup topik. Aku. Dahi Liu Yetu menegang. Ah, pelampung bergerak, ada ikan menggigit? Teriak Van Han, pelampungnya mulai bergoyang. Pasti bukan ikan besar. Sop Hong menilai. Yakin begitu? Han Tan Ngok terkejut. Kalau besar, pelampung pasti tenggelam seluruhnya. Bukan begitu? Van Han menoleh ke Sop Hong. Ya, sangat pintar. Sop Hong tersenyum, pelampung kayu mereka jauh kalah dari yang profesional. Oh begitu. Han Tan Ngok mengangguk. Haruskah ditarik? Tanya Van Han gugup. Tunggu sebentar, belum menggigit sepenuhnya. Sop Hong menyimpulkan tenang. Baik, aku menurutimu. Van Han penuh harap menggenggam erat pancing. Tubuhnya sedikit condong ke belakang agar tidak terseret jatuh ke laut, meski kemungkinan itu kecil. Bab 1087, Monster Laut. Jangan-jangan ikan kecil menyerang sedikit demi sedikit? Van Han bertanya cemas. Bisa juga ikan besar mencoba, jadi jangan terburu-buru. Sop Hong menenangkan lembut. Baiklah. Van Han menghela napas dan tenang. Mengapa aku tidak mendapat gigitan? Liu Yemong kesal. Mungkinkah kosong hari ini? Biur-biur. Pelampung kayu tenggelam, lama tidak naik. Tarik talinya. Sop Hong tiba-tiba berkata. Oke. Van Han girang, segera menarik, tapi terasa kuat, sulit. Sop Hong bertanya lembut, butuh bantuanku? Tidak, aku bisa. Van Han menggertakkan gigi, condong ke belakang, menarik perlahan. Dengan ini, pasti ikan besar. Liu Yetu berbisik. Beberapa ikan kecil kuat. Sop Hong menjelaskan, dia tidak mengira besar, kalau tidak gadis sudah terseret. Ayo semangat. Han Hungok menyemangati. Gadis itu menjawab, kecepatan tumbuh, pelampung muncul, lalu melambat. Sop Hong menaruh tangan di tangannya, bertanya, lelah? Van Han menjawab, masih baik, bisa tahan. Kalau begitu lanjutkan, aku tidak kuat. Wajahnya memerah, semua tenaga sudah habis. Biar aku. Sop Hong mengambil pancing, kecepatan naik, lingkaran demi lingkaran. Liu Yemong berkomentar, benar, Sop Hong lebih cepat. Uhuk, terdengar aneh. Sop Hong batuk, malu, tapi tetap menarik.
Di ruang siaran, penonton ramai. NK Box. Di mana monsternya? Aku tidak paham. Sop Hong tidak cepat. Aku sudah coba. Itu malam ajaib, aku dan dia. Sadar, beberapa minum sudah mabuk. Ayam tetap ayam, keluar kandang belum. Biar aku yang buat dia sadar. Ikan apa itu? Semua gadis menunggu penuh harap, menebak sendiri. Kerapu. Sop Hong mengernyit, muncul tubuh kerapu berbintik, jelek tapi enak. Ternyata kerapu, lumayan. Van Han gembira, buru-buru membantu menarik. Awal yang bagus, tidak kecil. Sop Hong menimbang, sekitar 20 jin, cukup untuk 6 orang makan puas. Van Han tersenyum, menyentuh kepalanya, berkata, malam ini kita makan kerapu semur. Tunggu, tangkap lagi sebelum rencana. Liu Ye Tu menepuk pipi adiknya. Sop Hong tertawa, memukul kerapu pingsan, agar tidak melompat. Semua terdiam, mengawasi pancing. Waktu berlalu, setengah jam kemudian tidak ada lagi. Umpan bagus, kenapa tidak ada ikan menggigit? Liu Ye mau memeriksa, umpan utuh, kesal. Sabar, baru mulai. Liu Ye Tu menegur. Liu Ye mau melotot, menunjuk barat, kakak, matahari hampir tenggelam, bagaimana baru mulai, jelas berakhir. Masih memancing? Sop Hong menyentuh kerapu, untung sudah sore, kalau tidak bau. Pancing sampai malam. Liu Ye Mong berkata. Baik, semoga berhasil. Sop Hong tenang. Han Hungok fokus pada pelampung, menunggu. Berharap, tapi hanya bergoyang. Han Hungok mengernyit, mengusap mata, mencoba melihat, lalu tenggelam. Aneh, salah lihat, gumamnya. Dia berteriak, menunjuk benda aneh di laut. Ah, ada sesuatu. Apa? Han Tan Ngok menoleh, bertanya, benda apa? Aku tidak tahu, kabur. Han Hungok menggeleng. Di mana? Biar aku lihat. Liu Ye Mong berjinjit. Liu Ye Tu menyipitkan mata, seperti ada, tapi kabur. Liu Ye Mong berbisik bersemangat, jangan-jangan monster laut, seperti Loch Ness. Jika benar monster, bagaimana bisa tersenyum? Liu Ye Tu bingung. Liu Ye Tu bertanya, tidak takut ditelan? Tidak takut, ada Sop Hong. Liu Ye Mong menjawab jernih. Liu Ye Tu diam, semua tergantung Sop Hong. Apa yang kalian lihat? Van Han menaruh pancing. Datang, 5 gadis berkumpul, membuat rakit miring. Menyebar, ini berbahaya. Han Tan Ngok mundur. Liu Ye Tu juga mundur, berdiri di samping Sop Hong, rakit seimbang. Sop Hong, menurutmu itu apa? Van Han bertanya lembut. Bab 1088, di bawah pohon lemon. Tiba-tiba muncul bentuk samar di laut, dan ketika dilihat lebih dekat ternyata memang sirip, tetapi terlalu jauh bagi Sop Hong untuk tahu itu milik ikan apa. Sirip, mungkinkah itu hiu? Van Han bertanya gugup. Mungkin. Sop Hong menjawab serius, jika itu benar-benar hiu maka akan merepotkan. Liu Ye Tu berkata pelan, itu juga bisa paus pembunuh atau paus. Hiu malah lebih baik, malam ini kita bisa makan sirip hiu. Liu Ye mau menjilat bibirnya penuh semangat. Aku belum pernah makan sirip hiu. Gumamnya. Yah, aku juga tidak tahu. Dia mengerutkan leher, tidak tahu soal ini, lalu bertanya, setiap tahun, apakah orang membunuh banyak hiu? Dia tertegun, lalu manyun. Kakak, bukankah tadi kau bilang tidak tahu? Tapi ketika hiu makan orang, bukankah mereka kejam? Gumamnya. Kau pasti terlalu banyak menonton film hiu putih besar. Liu Ye Tu memutar mata. Di kenyataan, serangan hiu jarang terjadi. Sirip hiu tidak enak rasanya. Sop Hong berkata lembut. Itu hiu. Dia tiba-tiba berkata pelan, sirip itu menuju ke rakit dengan cepat. Ah! Semua terdiam, lalu berteriak, hiu. Ya, hiu. Sop Hong melangkah ke tepi, mengangkat pancing, menatap hati-hati sirip itu. Itu benar-benar hiu. Suara Han Hungok bergetar,
Dia cepat mundur, bersembunyi di belakang kakaknya. Tidak apa, kita di atas rakit. Han Tan Ngok menenangkan. Tapi rakit juga tidak aman, di film hiu membalikkan dalam hitungan menit. Liu Ye Mong menambahkan. Mungkin. Dia berbisik. Liu Ye Tu kehabisan kata. Tenang saja, tidak akan apa-apa. Sop Hong menenangkan. Ya, dengan Sop Hong di sini aman. Liu Ye Mong menghela napas lega. Siripnya hilang. Fan Han tiba-tiba berkata. Astaga, mungkinkah itu di bawah kaki kita? Han Hungok menjerit, berdiri di tengah rakit, takut mendekati tepi. Hiu tidak sepintar itu. Han Tan Ngok menenangkan, di film mereka tampak pintar, tapi akhirnya semua mati. Kalau takut, mari kita naik ke darat. Kata Sopong lembut. Ya, mari naik, laut terlalu berbahaya. Han Hungok berkata dengan suara bergetar, matanya memohon pada Sopong. Fan Han berbisik, Sopong, mari naik, kita punya kerapu, cukup untuk malam ini. Kalau begitu mari naik. Dia tersenyum dan mengangguk, paling santai di antara mereka, karena dia tidak takut. Naik ke darat. Mereka menjawab, tapi tidak ada yang berani mendayung, takut terseret. Hiu belum dekat, cepat dayung sekarang. Katanya sambil tersenyum pahit, menunjuk sirip yang muncul lagi di kejauhan. Baiklah. Mereka menghela napas lega, menyimpan pancing, mengambil dayung dan mulai mendayung. Rakit perlahan mendekati pantai, tak lama kemudian mereka tiba di pasir. Rakit ditarik ke pantai, mereka berbalik, sirip itu sudah hilang. Hiu sudah pergi? Gumam Liu Ye Mong. Sop Hong, janji padaku, jangan turun ke laut lagi. NK Box. Fan Han berkata tegas. Bukankah aku sudah janji waktu itu? Dia mengangkat alis. Itu karena terpaksa. Dia batuk. Mulai sekarang kau tidak boleh turun ke laut lagi, kecuali di tempat aman atau ada jaring penahan hiu. Fan Han berkata manja. Baik, aku janji. Dia tersenyum hangat, merasakan perhatiannya. Aku ingin kau janji setiap hari. Dia menekankan. Aku tahu. Dia tertawa, teringat janji terakhirnya hanya berlaku sehari. Kalau begitu bisa diterima. Dia manyun puas, berbalik membawa kerapu ke sungai. Aku bantu kau. Kakak beradik Han mengikuti, menepati janji untuk berbagi kerja. Gejala awal suami dikendalikan istri. Liu Ye Mong menggoda. Aku rela. Dia menjawab gembira, rasanya tidak buruk. Sop Hong, aku mau minum kelapa. Dia merengek. Baik. Dia berkata ceria, membelah kelapa. Dengan satu tebasan, kelapa terbuka, dia menyerahkannya padanya. Berkata, bawakan satu untuk Fan Han, seharian pasti haus. Baik. Dia tersenyum, lalu cemberut. Ada apa? Kenapa tidak senang? Dia bertanya. Tidak apa, kaki babi. Dia menjawab muram, memeluk kelapa. Kenapa aku jadi kaki babi? Dia bingung. Dia bertanya pada Liu Ye Tu, ada apa dengan Mong? Tidak apa, wanita setiap bulan punya beberapa hari aneh. Dia berkata tenang. Ah, ternyata begitu. Dia mengangguk. Dia menutup bibir, tak berdaya untuk adiknya. Minumlah. Dia memberikan kelapa. Terima kasih. Dia berkata lembut, melupakan adiknya sejenak, menikmati air manis. Bab 1089. Mari mulai pertunjukanmu. Rasanya sangat sejuk, malah musim panas memang lebih menyenangkan. Liu Yemng berdiri menghadapi angin laut. Ehem. Dia berdehem lalu bernyanyi. Bertiup, bertiup, kesombonganku bebas. Liu Yetu berteriak, berhenti bernyanyi, orang lain bernyanyi untuk uang, kau bernyanyi untuk mengambil nyawa. Mungkin lagu ini akan terkenal karena aku. Liu Yemng terlihat kesal, hilang mood bernyanyi, dia berbalik menuju api unggun. Kakak MNG, ayo duduk, makan malam sudah siap. Fan Han memanggil dengan senyum cerah. Bagus, aku lapar sekali.
Liu Yemeng buru-buru duduk di samping api, menggosok tangan, matanya berbinar penuh harap saat panci dibuka. Sup kepala ikan laut, kerapu rebus, gi melo-melo, jamur liar tumis dengan daging asin, sangat melimpah. Liu Yemeng menelan ludah, kesal pun hilang. Gi melo-melo dibuat dengan membersihkan siput, direbus bersama daun kayu manis, jahe hutan, dan sedikit anggur. Setelah mendidih didinginkan, dikupas, dipotong potongan seukuran jari, disajikan dengan saus cabai, jahe, mint, dan lemon. Cobalah melo-melo. Espong mengambil satu, mencelupkan lalu makan. Sausnya asam pedas dengan aroma mint, daging siput renyah, seperti menggigit iga ayam, tanpa bau amis. Lumayan, lebih enak dari siput laut. Mata gelap Espong berkilau terkejut. Dia berkomentar, rasa asli tidak amis, sausnya lebih enak, asam pedas, aku suka. Aku juga suka. Espong tertawa. Enak tapi sedikit. Van Han berkata polos. Nanti di kota kita beli lagi. Espong menatap gadis itu, menahan niat menyelam lagi. Sup ikan ini manis sekali. Mata NHNGC berkilau, sup putih susu, penuh gizi. NHNGC mengacungkan jempol, kerapu rebus juga enak, daging lembut, langsung meleleh di mulut. Karena ikannya segar. Van Han menjawab rendah hati. Kita sudah saling kenal, tak perlu rendah hati. Espong mengusap kepalanya dan berkata hangat, sungguh enak, keahlianmu meningkat banyak. Masih bisa lebih baik. Van Han manyun. Itu benar. Espong tertawa lepas. Van Han berseru, semua orang, minum sup ikan selagi panas, angin laut kencang, sebentar lagi dingin, kalau dingin tidak enak. Baiklah. Semua menjawab. Setengah jam kemudian, 3 panci besi dan 1 periuk tanah kosong, tersisa tulang ikan dan cangkang melo-melo besar. Cangkang ini bisa buat apa? Liu Yemeng mengambilnya. Bisa dijadikan kerajinan, kenang-kenangan. Espong berkata pelan. Ide bagus, simpan, kita bawa. Van Han berkata lembut, memasukkan cangkang ke keranjang bambu. Kenyang sudah, saatnya bersenang. Liu Yemeng mengusap perut, menatap sekitar. Jangan lihat aku tidak punya ide. Liu Yetu mengangkat bahu. Aku juga tidak. NHNGC menjulurkan lidah usil. Tanpa meja, main mahjong tidak praktis. Liu Yetu melihat sekitar, batu-batu tak rata. NHNGC berbisik, bawa ke kota, juga jadi kenangan. Masuk akal. Liu Yemeng menghela napas, malam ini tanpa hiburan? Di pulau masih bisa main, di kota banyak masalah, ibu dan uang. Bagaimana kalau main siapa mata-mata? Han Tan NGC menyarankan. Permainan itu tidak cocok bagiku. Liu Yemeng malu, dia selalu kalah. Memang kurang bagus. Han Tan NGC tertawa kikuk. Aku akan melakukan trik sulap. Espong tiba-tiba berkata. Kau bisa sulap? Van Han terkejut, setelah sekian lama baru tahu. Espong menjawab tenang, hanya beberapa trik sederhana, dulu diajarkan teman sekelas. Trik apa? Menghilangkan orang atau membelah dua? Liu Yemeng bertanya bersemangat, teringat acara TV. Itu butuh alat khusus, di sini tidak ada. Espong tersenyum pahit, di pulau tidak ada gergaji listrik. Lalu menelan pedang atau lompat lingkaran api? Liu Yemeng bertanya. Menelan pedang juga butuh alat. Espong menghela napas, lompat lingkaran api itu sirkus, bukan sulap. Oh begitu. Liu Yemeng tertawa kikuk. Jangan ganggu, cukup lihat saja. Liu Yetu menarik lengan adiknya. Aku penasaran. Liu Yemeng berkata. Hanya trik sederhana dengan tali. Espong tersenyum, langsung menarik perhatian. Gadis-gadis duduk sambil memegang teh panas menunggu. Mari mulai pertunjukanmu. Liu Yemeng mendesak. Bab 1090, Penguin Polos. Tidak, itu bukan sihir, itu hanya penghinaan terhadap kecerdasan.
Sop Hong tidak bisa menahan tawa. Apa? Bukankah sebelumnya ada yang tidak melihat? Liu Yemong mengerucutkan bibir, malu. Haha, aku hanya bercanda. Sop Hong tertawa lepas. Dia berdiri, mengambil tali dan ranting untuk membuat lingkaran, itu alat yang dibutuhkannya. Sesederhana itu? Fan Han bertanya heran. Sop Hong tertawa dan berkata, tentu saja, buka matamu, aku akan mulai. Mulai saja, aku sudah tidak sabar. Liu Yemong melipat tangan dan menatapnya. Sop Hong mengangguk, memberikan tali dan cincin. Periksa dulu, ini hanya tali dan cincin biasa. Tidak ada masalah. Han Tan Ngok memeriksa dengan hati-hati lalu menyerahkannya pada Liu Yemong. Dia menyipitkan mata, memeriksa selama menit. Lihat sesuatu? Liu Yetu mengingatkan pelan. Tidak ada yang salah. Liu Yemong batuk dan mengembalikan. Aku akan mulai. Sop Hong melirik menggoda, lalu memasukkan tali ke cincin, memutar, lalu melewati sisi lain. Dia merentangkan tangan, memegang ujungnya, dengan cincin di tengah, sekarang dengan 2 lilitan, tanpa menggerakkan tangan, bisakah dilepas? Ya, sepertinya tidak. Fan Han mengangguk. Han Hungok menjawab penasaran. Dengan 2 lilitan dan tangan diam, bagaimana melepaskannya? Tidak bisa dilepas. Liu Yetu menegaskan. Lanjut, apa kau ingin melepaskan cincin tanpa menyentuh? Liu Yemong curiga, ini trik, bukan sihir. Sop Hong tersenyum. Pintar, tapi dengan tangan tetap, aku masih bisa memisahkan cincin. Tidak mungkin, itu bukan sihir. Liu Yemong membantah. Han Tan Ngok menggeleng. Tidak mungkin, bagaimana membuka ikatan tanpa gerakan? Mungkin bisa. Fan Han ragu tapi ingin percaya. Tentu, Sop Hong bisa lakukan segalanya. Han Hungok berkata tulus, matanya penuh kagum. Sop Hong mengangguk, mata tajam, sekarang lihat baik-baik, jangan berkedip. Di ruang siaran langsung, komentar penuh keraguan dan rasa ingin tahu. Tidak mungkin, trik bukan sihir nyata. Sop Hong tersenyum nakal, sangat memesona. Sop Hong jahat, biarkan aku yang menderita, jika aku tidak masuk neraka siapa lagi? Saudari, sadarlah, dia tidak buta, dia menyukaiku. Aku masih suci, itu pasti membantunya. Lihat baik-baik. Sop Hong menarik tali. Gadis-gadis itu menjerit, mata membelalak, membeku, cincin terlepas. Jelas terlihat. Sop Hong menyeringai mengejek. Apa ini? Fan Han bertanya heran. Bagaimana kau melakukannya? Liu Yemong berteriak, tidak mungkin. Apakah aku berhalusinasi? Han Tan Ngok bergumam. Pengamat seperti Ngo Tin Nguyet terkejut. Tin Nguyet, kau lihat triknya? Hamin bertanya. Ngo Tin Nguyet menggeleng. Tidak, bagaimana dengan Guru Ha? Guru Fuong, kau lihat? Dia bertanya. Tidak. Fuong La menggeleng, matanya terpaku pada layar. Mari dengar penjelasan Sop Hong. Hamin gelisah, jika hari ini tidak tahu jawabannya, malam nanti tidak tidur, mungkin akan mencari alas sendiri. Liu Yemong mengambil cincin lagi, tetap tak menemukan celah. Fan Han mencoba meniru, menarik tali, tetapi cincin tetap hanya bergoyang. Biar aku coba. Liu Yetu mengambil alat, tapi gagal sama. Sangat aneh, bisakah kau memberitahu? Fan Han bertanya penasaran, menolak dugaan sendiri. Kalian semua ingin tahu? Sop Hong tertawa, menatap mereka. Semua mengangguk semangat, seperti penguin polos menunggu diberi makan. Kalian pikir aku akan mengajar? Sop Hong menunjukkan kenakalannya. Gadis-gadis itu mengeluh, kesal karena ditipu lagi. Itu trik yang biasa mereka gunakan padanya, kini ia membalas. Sop Hong batuk, tak bergeming. Sop Hong, Liu Yemong memutar mata, meniru nada manja. Bibir Sop Hong berkedut, cepat mengangkat tangan. Baiklah, aku akan mengajar kalian. Bab 1091, Klan Tanpa Otak. Fan Han dan yang lain bersorak bersama,
bertepuk tangan serempak untuk menunjukkan kegembiraan mereka. Bicaralah, kami sedang mendengarkan. Liu Ye memburu-buru menenangkan diri, memusatkan perhatian lagi. Sop Hong memegang tali dan cincin, batu pelan lalu menjelaskan. Sebenarnya sangat sederhana, tali tidak benar-benar mengikat cincin, itu hanya ilusi visual. Benarkah begitu? Han Hungok bertanya ragu, tapi aku jelas melihatmu memutarnya 2 kali, bahkan menariknya di akhir. Itu hanya kesalahan penglihatan, lihat baik-baik, aku akan memperlambat gerakan. Sop Hong berkata lembut. Tampak seperti simpul, padahal hanya saling menahan. Dengan cukup tenaga simpul bisa mudah dilepas. Oh jadi begitu. Van Han langsung mengerti. Seperti awan tersibak memperlihatkan langit biru. Mengerti? Ternyata bukan sihir. Mata indah Han Tan Ngok berkilau, ia mengangguk pelan menandakan paham. Liu Yetu memuji, ini memanfaatkan ilusi optik dan pikiran kebiasaan. NK Box. Benar, sangat cerdas. Sop Hong tertawa, memahami dalam sekali lihat sungguh langka. Liu Yetu melirik adiknya, berkata dingin, itu karena kau bodoh. Han Hungok agak malu, aku juga tidak mengerti. Kau masih muda, tidak mengerti bukan salahmu. Liu Yetu berbicara lembut, membuat gadis itu langsung memerah. Meski sebaya, yang satu mengerti sementara yang lain tidak. Liu Yemong membelalakan mata. Manyun, kakak, kau memperlakukan kami berbeda. Masih kakakku bukan? Mungkin bukan sedarah. Liu Yetu menjawab datar, kata-kata mengejek sudah jadi kebiasaan. Liu Yemong langsung marah, mengibaskan tangan seperti cakar, namun kakaknya menanggapi dengan tenang. Biar aku coba lagi. Van Han tersenyum, mengambil tali dan cincin untuk menunjukkan. Semua memusatkan perhatian pada tangannya, melihatnya perlahan memasukkan tali ke cincin lalu menariknya kembali. Begitu? Van Han bertanya sambil menengadah. Lanjutkan. Sop Hong tersenyum, menjawab berbelit. Gadis itu manyun, melanjutkan dengan tali dan cincin. Perhatikan baik-baik, keberhasilan ada di langkah ini. Van Han menarik napas panjang, menggenggam erat tali lalu menarik kuat. Plak! Suara kecil terdengar, tali menegang dan sedikit bergetar, cincin jatuh ke tanah, berguling beberapa kali hingga berhenti di kaki Han Hungok. Van Han melepaskan tali dan berkata gembira, berhasil. Pemahaman sangat baik. Sop Hong tersenyum memuji. Itu karena ajaranmu. Van Han tersenyum bahagia, lesung pipit muncul, sangat imut, membuat orang ingin mencubit. Dan memang seseorang bertindak, Sop Hong mencubit pipi lembutnya, menggoyangkannya ringan, wajah penuh kasih sayang. Aku juga mau coba. Han Tan Ngok berkonsentrasi, mengambil tali dan cincin lalu menirukan trik sesuai pemahamannya. Mata Han Hungok berbinar, ia berkata gembira, aku rasa aku sudah mengerti. Cobalah. Liu Yetu menyerahkan tali. Pada langkah penting, ia menarik kuat, dan cincin terlepas dari tali. Kenapa kalian semua bisa? Liu Yemong manyun. Kakak Mong, aku ajari kau. Han Hungok tertawa bahagia, mulai mengajarinya sambil bergandengan tangan. Liu Yetu menggeleng pelan dan mendesah, memang agak lambat. Hanya belum terbiasa. Sop Hong tertawa. Ya, belum terbiasa memakai otak. Liu Yetu mengangguk tanpa ekspresi, menempatkan adiknya dalam klan tanpa otak. Hahaha, aku juga bisa, jadi begitu, terlalu mudah. Liu Yemong tertawa keras, menatap cincin di tanah penuh rasa puas. Berani bilang terlalu mudah? Liu Yetu membalas seperti biasa. Uhuk-uhuk, abaikan saja. Liu Ye mau melambaikan tangan. Sop Hong, masih ada trik lain? Mata Van Han berkilau, penuh minat. Ada beberapa lagi, mau belajar? Sop Hong kembali membangkitkan rasa penasaran mereka. Ya. Semua gadis mengangguk bersamaan seperti anak ayam patuh. Ia berdiri, mengambil tongkat kayu sepanjang 1,5 meter dan menancapkannya di pasir di depan mereka. Sop Hong memeluk tongkat dengan kedua tangan, ibu jari di tengah saling menekan, memberi isyarat, gunakan tali untuk mengikat ibu jari erat. Baik. Van Han segera. Bangkit dan hati-hati mengikat ibu jari Sop Hong. Sop Hong tertawa. Periksa,
apakah tidak bisa lepas? Uhuk-uhuk, Sop Hong, kau bercanda? Liu Yemong tersenyum. Dengan kekuatanmu, tali tipis ini bisa menahanmu? Ini hanya trik, apa kau mau pakai kawat untuk mengikatku? Sop Hong berkata setengah tertawa. Benar juga. Liu Yemong manyun, maju memeriksa simpul, menarik kuat dan setelah yakin tidak longgar baru tenang. Tidak ada masalah, asal tidak memakai tenaga kasar, ibu jari tidak bisa lepas. Han Hungok menyimpulkan setelah memeriksa. Aku merasa Sop Hong pasti punya cara untuk lepas, seperti trik sebelumnya. Han Tan Ngok tiba-tiba berkata. Memang bisa lepas, tapi apakah kalian tahu prinsipnya? Sop Hong mengernyit, meninggalkan pertanyaan agar mereka berpikir. Tidak tahu. Han Hungok menggeleng jujur. Menggunakan tenaga terampil? Fan Han menebak. Liu Yemong memasang wajah serius dan menyatakan, sihir, pasti sihir. Di dunia ini tidak ada sihir, jangan percaya tahayul. Liu Yetu memutar bola mata. Bab 1092, duduk tenang dalam pelukannya. Baik, gerakan lebih lambat. Liu Yimeng mengangguk. Kalau lambat tidak bisa, harus cepat. Sop Hong tersenyum, menggoyang tangan terikatnya, tapi tongkat tetap di antara. Mata para gadis mengikuti gerakannya. Ketika sadar, ibu jarinya bebas, lalu terikat lagi, hanya saja tongkat di luar. Ah! Mereka bingung, bagaimana bisa lepas sekejap. Liu Yimeng menatap ibu jarinya, masih terikat, lalu berseru, ini sihir. Aku juga merasa itu sihir. Han Huingok membelalakan mata, ibu jari masih terikat, tongkat tidak bergerak, tapi dia bebas. Tidak mengerti? Sop Hong bertanya sambil tersenyum. Tidak. Mereka menggeleng, tongkat panjang, dia tidak bisa angkat lalu duduk lagi. Apakah Sop Hong punya kekuatan berhenti waktu? Liu Yimeng menduga. Tidak. Sop Hong tertawa. Kalau punya, sistem tidak izinkan. Pikir begitu, dia makin menanti 5 paket hadiah. Maka jelaskanlah. Liu Yimeng meminta. Tidak mau tebak lagi? Sop Hong lembut berkata. Fan Han menggeleng, tidak bisa. Sederhana, hanya perubahan volume. Sop Hong angkat tangan, menunjukkan ibu jari. Perubahan volume? Kau tahu teknik mengecilkan tulang? Liu Yimeng menduga lagi. Sop Hong tertawa, menggeleng, bukan, hanya logika sederhana. Ibu jarinya diikat lurus, dia miringkan, tali longgar, ruang muncul. Dia satukan telapak, membalik, mudah lepas tali. Mengerti? Dia bertanya. Ya, itu pengetahuan matematika dan fisika. Fan Han berkata tercerahkan. Pintar. Sop Hong bertepuk. Mata Han Tan Ngok bersinar. Jadi begitu, kau lepas tali, tinggalkan tongkat, lalu ikat longgar kembali. Sop Hong mengangguk, benar. Tidak terlalu ajaib. Liu Yetu berkata. Kenapa kalian semua paham? Liu Yetu malu. Salah satu bingung, penuh tanya. Sop Hong angkat alis, masih bingung? Jangan bicara, biar aku coba. Liu Yimeng menghentikan, mencoba sendiri. Terserah. Sop Hong mengangkat bahu. Liu Yimeng bernapas, minta saudarinya mengikat ibu jari, mengingat kata-katanya, memiringkan ibu jari, tali longgar. Dia menatapnya, dia tersenyum, memberi isyarat lanjut. Lalu tepuk, balik telapak. Liu Yimeng berkata bersemangat, melakukannya, segera lepas tali. Aku mengerti, tidak sulit. Katanya, menggoyang cepat, terlalu cepat untuk terlihat, tampak ajaib. Di siaran langsung, penonton komentar. Begitulah, trik lain, bisa ajar anakku mengusili adiknya. Sop Hong hebat, tahu sihir tali, mungkin bisa ikat hal lain, seperti tangan dan kakiku. Kau keluar dari sangkar? Lebih baik pakai baju. Netizen macam apa ini, bahkan bisa berkata begitu? Ada trik lain? Fan Han bertanya mata bercahaya. Ada. Sop Hong tersenyum, berhenti, lalu berkata,
lain kali, sekarang cuci muka, sudah larut. Ah! Para gadis menjerit, mata kesal. Sop Hong? Van Han membelalakan mata, penasaran. Sop Hong? Liu Yimeng meniru, suara manis. Sop Hong? Yang lain ikut. Baiklah, aku cuci muka dulu. Van Han berdiri, menatapnya, mengambil barang, ke sungai. Sop Hong meringis, menyesuaikan drone, tidak biarkan ikut, ada hal tidak bisa direkam. Aku juga cuci. Liu Yetu berdiri, mengambil pakaian, mengikuti. Saudari Han duduk sebentar, lalu mengambil pakaian, mandi, larut malam air dingin. Hampir 1 jam kemudian, mereka kembali, duduk sekitar api, masing-masing dengan sisir kayu, menyisir rambut. Aha! Satu menguap, lalu semua menguap. Mengantuk, aku tidur dulu. Liu Yimeng meregang, rambut pendeknya cepat kering. Selamat malam. Mereka saling ucap. Sop Hong lembut mengikat rambutnya, bertanya, sakit? Nanti buatkan gaya rambut indah. Dia berkata lembut. Baik. Van Han merasa manis. Bab 1093, Kebahagiaan Sederhana. Su Feng membuka mata, lengannya mati rasa, menoleh dia melihat gadis tidur di lengannya, benang perak di bibir. Sangat imut. Dia tersenyum, menahan diri, mencium ringan, lalu mengangkat kepalanya, meletakkan di kain menggantikan lengannya. Tandai. Su Feng berdiri, memberi perintah dalam pikirannya. Layar familiar muncul, menunjukkan hari 26 menyala, 4 hari hingga 1 tahun, 6 hari hingga akhir lomba. Saat dia kembali, gadis-gadis sudah bangun, menyisir rambut kusut, wajah mengantuk. Kalau mengantuk, tidur lagi. Su Feng berkata lembut. Terlalu muda, kenapa mengeluh sakit punggung? Dia tertawa, dia terdengar seperti orang tua. Liu Yimeng bergumam, meletakkan sisir, pergi cuci muka. Anak yang bertingkah dewasa. Liu Yetu tersenyum. Su Feng juga tersenyum, hari ini ia siapkan sarapan bergizi, kesempatan terakhir sebelum kota. Liu Yimeng kembali, bercanda, Su Feng masak, aku harus makan lebih. Kamu akan kenyang. Dia tersenyum. Aku menunggu. Dia tersenyum, duduk di samping. Bantu cuci jamur? Su Feng bertanya. Liu Yimeng memberi salam main, siap laksanakan. Dia menatap punggungnya, melamun. Su Feng, lihat apa? Yun Han kembali, melambaikan tangan di depannya. Tidak ada. Dia tersenyum. Lalu kenapa melamun? Dia bertanya. Memikirkan beberapa hal. Dia menjawab. Baiklah. Dia mengangguk, tidak tanya lagi, semua punya rahasia. Dia tersenyum, butuh bantuan? Tidak, hari ini istirahat. Dia berkata. Jamur sudah bersih, ada lagi? Liu Yimeng kembali. Tidak, cukup. Dia berkata, menuang jamur ke panci, tambah kayu, membakar api. Kelak. Sup mendidih, warna makin gelap, aroma keluar. Harum sekali. Saudari dan Liu Yetu kembali, duduk menunggu. Su Feng, ke laut hari ini? Han Yu bertanya. Ke tempat lain, bosan di sini. Dia mengangguk. Lalu anjing liar? Liu Yetu melihat pantai, ia berlari gila. Dia menolak rakit. Kemarin memancing, mereka ingin membawanya, tapi ia sembunyi. Biar jaga rumah. Su Feng berkata. Ya, hanya begitu. Liu Yetu setuju. Kenyang sekali, selalu enak. Liu Yimeng bersendawa, wajah puas, tak ada yang seperti makanan membawa bahagia. Aku cuci piring. Han Yu berdiri, pergi dengan kakak. Su Feng, kemana kali ini? Liu Yimeng bertanya. Seperti dulu, lebih jauh. Dia menjawab.
Baik, aku ambil karung dan keranjang. Dia pergi. NK Box. Mereka istirahat setengah jam, dorong rakit, 6 naik, hanya anjing liar tinggal di pantai bingung. Jaga rumah baik, kami kembali sebelum gelap. Han Yu melambai. Ta. Dia menggonggong. Apakah dia ingin ikut? Han Yu menebak. Kupikir dia bahagia di sini. Su Feng tersenyum, merasakan kegembiraannya, dia tidak ingin ke laut. Benarkah? Dia berbisik. Sudah di laut. Liu Yemeng berseru, mendayung keras. Liu Yetu melirik, bukan pertama kali, kenapa begitu bersemangat? Tak peduli, selalu membuat bersemangat. Liu Yemeng berkata. Duduk, berdiri bisa jatuh. Su Feng mengingatkan. Baik. Dia patuh, duduk dan mendayung. Ada apa? Su Feng menyentuh alis berkerut Yun Han. Aku takut hiu. Dia berkata. Kenapa begitu yakin? Dia bertanya. Dia menariknya, menunjuk ke bawah, ini air dangkal, hanya 3 atau 4 meter. Aku mengerti. Dia mengangguk, hiu jarang didangkal, lebih di dalam. Rakit tetap didangkal, kecuali area anjing laut, tidak lebih jauh. Kak Meng, biar aku mendayung. Yun Han menawarkan. Tidak, aku belum lelah. Liu Yemeng menolak. Bab 1094, Yu Ngok digigit ular. Tidak, terus maju. Suop Hong berkata lembut. Baik, mari lanjut. Fan Han menarik pandangan, fokus lebih jauh. Rakit bergerak, angin dan ombak tenang, perjalanan jadi lancar. Waktu berlalu pelan, setelah setengah jam rakit sampai di pantai seperti Suop Hong arahkan. Tempat ini juga pantai, tapi penuh batu besar, seakan jatuh dari atas. Suop Hong melihat ke pulau, tak jauh ada gunung besar. Dari pantai ke gunung jalan lurus dipenuhi tumbuhan, lebih rimbun dari sekitar. Setengah tahun lalu? Liu Yemong bertanya. Tidak, mungkin 2 atau 3 tahun. Suop Hong menggeleng, melihat tumbuhan, pohon terbesar sekitar 3 tahun. Masuk gunung lihat? Fan Han miringkan kepala. Ayo. Suop Hong menggenggam tangan gadis, membawa keranjang bambu di depan. Liu Yemong dan lainnya cepat mengikuti, melihat penasaran, tanpa tegang, seperti jalan-jalan. Kerak. Banyak ramuan, pasti belum ada orang datang. Liu Yemong berseru, menemukan banyak tanaman obat, tapi muda. Untuk saat ini, tampaknya belum ada orang. Suop Hong menjawab, menebas semak dengan parang. Ramuan banyak, tapi aku mau buah. Liu Yemong berkata. Ada, tapi belum berbuah, bilang pun percuma. Suop Hong tersenyum. HMPH. Liu Yemong cemberut, mengingat pohon mangga di hutan bambu, tak tahu sudah berbuah. Suop Hong, masih mau lanjut? Fan Han menarik tangannya, menatap. Sepertinya tak ada yang bagus. Cepat sekali. Liu Yemong memanjangkan suara. Suop Hong berpikir lalu memutuskan. Kembali ke pantai, kita telusuri sepanjang pantai. Baik. Para gadis kembali, setelah setengah jam tiba di pantai, rakit masih di sana. Ada kepiting hijau di sini. Liu Yemong cepat menemukan di air dangkal dengan rumput laut. Han Yu Ngok bersemangat datang. Di mana? Di sini, dan sana juga, besar-besar. Liu Yemong senang memegang 2 kepiting besar. Mata Fan Han berbinar, menyingsingkan lengan membantu, memutuskan makan malam. Kak Mong, tangkap lebih banyak, malam ini kita masak kepiting pedas. Hati-hati, lihat langkah. Suop Hong mengingatkan. Ya. Para gadis menjawab gembira, bertelanjang kaki menangkap kepiting, sudah membayangkan makan malam. Aku pergi lihat depan, panggil kalau perlu. Suop Hong berkata. Baik, jangan terlalu jauh. Fan Han menjawab. Ya, hati-hati. Suop Hong mengangguk, mengingatkan lagi. Ia terus berjalan,
berniat mencari hal lain. Satu kepiting besar lagi. Han Yungo gembira. Ini kepiting ketiga ia tangkap, tiap satu sebesar telapak tangan, bersembunyi di rumput laut dan celah batu. Hehe, aku tangkap beberapa bercakar besar. Ia tersenyum, mata meneliti batu. Han Tan Ngok tersenyum mengangguk. Semangat. Ya. Han Yungok menjawab, matanya berbinar melihat gerakan di batu karang, pasti kepiting besar. Lihat kau mau lari kemana. Ia berbisik, memasukkan tangan. Tiba-tiba kecelakaan, wajah Riang berubah. Ah! Sakit. Han Yungok menjerit, menarik tangan, membawa ular laut belang hitam putih. Ada apa? Han Tan Ngok gemetar, melihat adiknya. Astaga, Yungok digigit ular. Liu Yemong berteriak panik. Suop Hong, kembali, Yungok digigit. Wajahnya berubah, menggenggam mulut dan ekor ular, membanting ke batu. Kakak, sakit. Yungok memohon, memegang tangan terluka. Astaga, bagaimana bisa? Liu Yetu ketakutan, gemetar. Yungok, tenang, ikat pergelangan untuk lambatkan racun. Van Han menekan pergelangan, menenangkan, takut emosi mempercepat darah. Yungok, tetap tenang, tidak apa, Suop Hong segera kembali. Han Tan Ngok pucat, bibir bergetar, berusaha tenang. Han Yungok menurut, menghibur kakaknya. Jangan menangis, aku baik-baik saja. Suop Hong, cepat. Liu Yemong terus berteriak, tangan masih memukul ular, hampir mati. Van Han teringat pengetahuan dokumenter, dengan lembut menenangkan. Jangan menangis, tarik napas, rileks. Tangannya gemetar, teringat ular hitam putih, kalau benar, itu ular berbisa, sangat kuat. Bab 1095, Bahaya dari Fajar hingga Senja. Sini. Suara Suop Hong tiba-tiba bergema. Ia terengah-engah keras, karena dari saat Han Hungok digigit sampai ia kembali hanya kurang dari 1 menit. Mendengar teriakan putus asa itu, Suop Hong berlari kencang dan drone tidak bisa mengejar. Han Tan Ngok, seolah memegang tali penyelamat, gemetar dan memohon. Suop Hong, lihat Nungok, dia digigit ular. Aku tahu, jangan panik, tetap tenang. Suop Hong mengerutkan dahi dan berjongkok. Suop Hong, apa yang harus kita lakukan? Van Han segera memberi dukungan lalu menyerahkan tangan kiri Hungok kepadanya. Luka di punggung tangan Hungok ada 2 bekas taring, kulit pucat dan darah mengalir. Suop Hong, apakah aku akan mati? Hungok bertanya sambil gemetar. Suop Hong meyakinkan, tidak, kau tidak akan mati, rilekslah. Yemong, biarkan aku lihat ular jenis apa. Ia bertanya dengan hikmat. Sini. Liu Yemong berhenti dan meletakkan ular laut mati itu. Ia berkata serius, berikan aku tali. Sini. Liu Yetu cepat mengambil tali dari keranjang bambu dan menyerahkannya. Suop Hong mengikat erat di lengan Hungok untuk menghambat aliran darah. Van Han menatap terkejut, tubuhnya gemetar. Suop Hong? Ia memberi isyarat kecil bahwa semuanya baik-baik saja. Van Han memaksa tenang dan pergi menyiapkan air sabun, tetapi di dalam hatinya panik, hanya memikirkan apakah Suop Hong bisa teracuni. Suop Hong, jangan lakukan itu, kau akan keracunan. Hungok panik, dia takut mati tapi lebih takut menyeretnya. Suop Hong mengerutkan dahi, menatapnya, lalu menunduk menyedot racun dan meludahkannya. Suop Hong? Han Tan Ngok membuka mata lebar kaget, tak menyangka ia berani menggunakan mulut untuk menyedot racun, hatinya terguncang. Suop Hong tidak menjawab, ia hanya mengulangi tindakan menyedot dan meludah. Di ruang kontrol, para juri gelisah. Ngotin Ngue tiba-tiba berdiri, wajah pucat, dan berteriak, cepat selamatkan dia, kirim tenaga medis ke pulau sekarang juga. Jangan panik, amati tindakan Suop Hong dulu. Hamin menenangkan. Itu ular laut berbentuk pola, terlambat akan berakibat fatal. Kata Ngotin Nguyet dingin. Hamin menjelaskan serius, aku tahu, tapi jika tenaga medis turun, kedua saudarin Han akan tereliminasi. Tereliminasikan saja, nyawa lebih penting. Ngotin Nguyet berteriak, hendak menghubungi sutradara.
Apakah kita hanya akan melihat Nungok mati? Tanyanya dingin. Seharusnya tidak apa-apa, bagaimanapun ada Sopong di sini. Hamin menatap layar. Lihat, meski serius ia tidak panik, itu berarti ia yakin bisa menyelamatkannya. Ngotin Nguyet perlahan tenang, menyadari Sopong memang tidak panik, hatinya lega. Ia bertindak tepat waktu, pada dasarnya menarik keluar sebagian besar racun. Fuong Lam mengomentari. Di layar, darah yang diludah Sopong berubah kembali merah normal. Tidak, aku ingin sambungan langsung. Ngotin Nguyet berkata dingin. Aku akan minta sutradara. Hamin mengelap keringat dan menunggu jawaban. Di telinganya suara sutradara yang ragu berkata, biarkan siaran langsung, penonton memintanya. Atasan juga menelepon untuk berkoordinasi. Kita boleh siarkan langsung. Hamin mengangguk. Lakukan sekarang. Ngotin Nguyet mengambil mikrofon, mata terpaku pada layar. Di pantai, Sophong meludah sisa darah terakhir, berkumur dengan air sabun lalu menuangkannya ke Lukan Hungok. Bagaimana? Han Tan Ngok bertanya cemas. Tidak apa-apa, hanya akan lemah untuk sementara. Jawab Sophong tenang, racun tidak bisa dihapus sepenuhnya namun tidak akan mematikan. Bagus, aku sangat ketakutan. Han Tan Ngok menghela napas dan duduk di pasir. Sophong mengangguk, jangan khawatir, setidaknya tidak akan mati. Kita akan pulang dan aku akan membuat ramuan untukmu minum dan oleskan ramuan, tubuhmu harus pulih perlahan. Mendengar itu, Nhungok tenang dan air mata jatuh saat ia berbisik terima kasih. Sophong, kau baik-baik saja? Van Han menyentuh bibirnya dengan tangan gemetar. Jangan bicara hal konyol. Van Han menahan diri, mata berair hampir menangis. Jangan menangis, aku baik-baik saja, racun sudah diludah. Tidak tertelan. Sophong cepat menenangkan. Kau membuatku takut mati. Van Han terisak, air mata mengalir. Tidak apa-apa, aku masih kuat, aku bahkan bisa bertarung denganmu sebanyak 300 ronde. Selorohnya, mencoba mengalihkan perhatiannya. Kau tidak mendengar apa-apa. Ia tertawa. Sophong bilang ia ingin bertarung 300 ronde denganmu. Liu Ye mau menyingkap, namun tersenyum tipis, kecemasan mereda. Saat itu drone di atas berdengung dan terdengar pengumuman yang familiar. Bab 1096, kembali. Kakak Tin Nguyet? Mata indah Van Han bersinar, wajah pucatnya sedikit memerah. Dari drone, Ngotin Nguyet menghela napas, syukurlah terdengar. Aku dengar, ada apa? Sophong menjawab. Bagaimana Nhungok? Dia bertanya cemas. Sophong menoleh pada wajah pucat Nhan Hungok, berkata, tidak apa, hanya perlu dirawat. Harus ke rumah sakit? Suara Ngotin Nguyet terdengar khawatir. Dengar aku, nyawa lebih penting, kalau tidak kuat kembalilah, aku hubungi dokter. Kondisinya stabil, hanya lemah, pergi rumah sakit atau tidak sama saja. Sophong berpikir, lalu menatap kakak beradik Duong, penuh perhatian. Han Tan Ngok menggenggam tangan adiknya, Nhungok. Tidak usah, aku baik-baik saja. Nhungok menggigit bibir, lemah. Dengarkan, uang. Kita bisa cari cara lain. Tan Ngok mendesah. Nhungok menggeleng. Kak, aku sungguh baik, Sophong juga bilang, hanya perlu perawatan. Aku tidak pergi, setidaknya sekarang tidak. Dia menggenggam tangan kakaknya, tinggal 6 hari, aku tidak mau gagal. Tapi begini, aku khawatir. Tan Ngok pucat, matanya takut. Nhungok, aku bisa meminjamimu uang, tetap kembali ke rumah sakit. Ngotin Nguyet mendesak lagi. Kak Tin Nguyet, terima kasih, tapi aku benar-benar merasa baik. Nhungok tersenyum tegas. Kalau begitu, terserah, tapi kalau tak tahan, segera gunakan telepon satelit. Ngotin Nguyet menyerah. Tenang, aku di sini. Suara hangat Sophong membawa rasa lega. Jagan Hungok, tunggu kalian kembali. Katanya. Sinyal berakhir. Hungok, bagaimana rasanya? Liu Yetu menyentuh dahinya, suhunya normal. Hanya lemas. Gumamnya. Mari pulang, pertarungan selesai.
Sopong berdiri, menggendongnya. Wajah pucat kecilnya memerah. Sopong, aku bisa jalan. Jangan paksa, biar dia gendongmu. Van Han menenangkan. Terima kasih. Tan Ngok menunduk. Sopong batuk pelan. Uhuk, jangan menunduk, cepat ikut. Liu Yetu melirik adiknya. Kenapa bawa ular? Sebagai mangsa, berani menggigit Nhungok, cari mati. Liu Yemong tegas. Liu Yetu memutar mata, lalu mengikuti. Rakit sudah dekat, mereka segera tiba. Sopong menaruh Nhungok di tengah. Air terciprat, mereka mendorong rakit, dengan bantuan naik. Nhungok, tetap diam, sebentar lagi kembali. Van Han mendayung, menenangkan. Maaf, aku merepotkan. Matanya memerah, merasa bersalah. Jangan bilang begitu, hanya kecelakaan. Liu Ye mau mengibaskan tangan. Tenang, jangan emosi. Sopong berkata, tubuhmu lemah, perlu istirahat, biar imun alami bersihkan racun. Ya. Nhungok terharu lagi. Tan Ngok menggenggam tangannya, mata merah. Kak, aku tidak apa-apa. Nhungok berbisik. Aku tahu. Tan Ngok tersenyum paksa, melindungi tangannya dari air laut. Melihat Nhungok digigit, minatku pada Pulau Huyen Nguyen turun 8 bagian. Liu Ye mau menghela, mendayung cepat. Van Han berkata takut, benar, terlalu berbahaya, untung ada Sopong. Tan Ngok bertanya, Sopong, kau benar baik-baik saja? Aku baik. Dia tetap sehat, kulit merah muda, mata cerah, senyum memikat. Tan Ngok menggeleng, mengusir pikiran aneh, berbisik, apa yang kau pikirkan? Kenapa? Takut? Sopong bertanya. Tidak, aku baik. Dia menghindar tatapannya. Sopong tersenyum, tak melihat tanda sakit. Rakit melaju, mereka mendayung, dia mengemudi. Nhungok, kalau mengantuk, tidur saja. Tan Ngok menyingkap rambut, menutupinya dengan topi. Ya? Jawabnya pelan, tertidur. Wajahmu pucat, takut? Sopong mengambil dayung. Van Han berkata, sedikit. Dia menenangkan, sekarang aman, berkat penilaianmu kita hindari yang buruk. Bab 1097, Demam Tinggi. Sangat bagus. Sopong dengan lembut mengusap kepala gadis itu, memuji dari hati. Gadis itu memerah, patuh memegang kemudi. Waktu berlalu hening, setelah lebih dari 1 jam pantai yang akrab muncul di depan mata mereka. Ta. Kita kembali. Nhan Tan Ngok menghela napas lega, melepas topi lebar, lalu melihat kondisi adiknya. Nhan Hungok bernapas teratur, tidur nyenyak, tampak baik-baik saja. Biarkan dia tidur lebih lama. Sopong meletakkan dayung, melompat dari rakit, lalu menuntunnya ke darat. Saat rakit merapat, ia menggendong Nhan Hungok dan meletakkannya di kantong tidur di tempat persembunyian. Sopong, bagaimana dengan rakit? Liu Yemong membawa ular laut di bahu, menunjuk ke rakit yang masih terendam. Biarkan saja. Sopong menjawab santai, ia tidak berniat ke laut beberapa hari ke depan, daging kelinci dan daging asin masih cukup hingga akhir lomba. Sopong dengan cekatan menyalakan api, meletakkan panci berisi air. Ia kembali ke tempat persembunyian, mengambil kantong ramuan, dan memilih dengan hati-hati yang diperlukan. Bisakah aku bantu sesuatu? Nhan Tan Ngok menjaga adiknya, lalu bertanya di sampingnya. Sopong memberinya ramuan, berkata lembut, cuci bersih dari debu. Baik. Ia bergegas ke sungai. Sopong, 2 panci obat? Van Han bertanya pelan. Sopong menjelaskan sabar, tidak, hanya sup sayur liar, Nhungok sekarang hanya bisa makan ringan. Perlu aku bantu? Tanya Van Han. Sopong tersenyum penuh kasih, tidak perlu, istirahatlah, aku urus makan malam. Kalau begitu aku bisa malas. Van Han menjulurkan lidah main-main, wajahnya sudah normal kembali. Baiklah. Ia mengangguk dan duduk. Liu Yemong berpikir cara mengolah ular laut, tapi sekejap si kasar merampasnya, menelannya seperti mie.
Kau tidak takut racun? Ia menegur dengan tangan di pinggang. Tenang, si kasar tidak takut racun. Liu Yetu menjawab tenang. Untungmu. Liu Yemong pergi kesal, membiarkan dia mengunyah ular. Ia kembali ke tempat persembunyian, memeriksa Han Hungok yang tertidur, lalu berdiri di samping Sop Hong. Yemong, jaga api. Ia memerintah, sudah menaruh ramuan di panci, perlu setengah jam. Baik. Ia duduk di depan api. Sop Hong menatap langit, sekitar 2 jam sebelum matahari terbenam, ia mengambil ramuan lagi. Sop Hong, sekarang apa? Tanya Van Han. Lukan Hungok harus diobati. Ia menumbuk ramuan dalam kendi tanah liat. Van Han menawarkan, mudah, biar aku. Baik. Ia memberinya kendi dan pergi memeriksa Hungok. Ia menyentuh dahinya, merasakan panas. Dia mulai demam. Wajahnya serius, memeriksa luka, sudah terinfeksi, kulit panas abnormal. Liu Yetu mendekat. Apakah dia baik-baik saja? Dia demam, ambil air sungai dan kain bersih. Ia memerintah. Ya. Ia segera pergi. Jangan khawatir, ini normal. Sop Hong menenangkan, tubuhnya sedang melawan, perlu waktu. Benar tidak apa-apa? Tanya Han Tan Ngok cemas, adiknya adalah satu-satunya keluarga. Ya, tidak apa-apa. Ia mengangguk tegas. Bagus. Meski masih cemas, ia hanya bisa percaya padanya. Liu Yetu segera kembali membawa air. Sop Hong membasahi kain, memeras, lalu menaruh di dahi Hungok. Biar aku. Han Tan Ngok mengambil alih. Ganti tiap 10 menit. Ia menginstruksikan, lalu keluar. Sop Hong, pasta ini sudah benar? Van Han mengangkat kendi. Ia mengambil sedikit di telapak, menggosok, lalu memuji. Sempurna. Cepat oleskan Ken Hungok. Ia mendesak. Ya. Ia mengoleskan obat ke luka, membungkus dengan kain. Berapa lama ditempelkan? Tanya Han Tan Ngok. Setidaknya 2 hari. Jawabnya. Ia meletakkan kendi, lalu berkata, besok aku naik gunung, beberapa ramuan habis. Aku ikut denganmu. Kata Han Tan Ngok cepat. Ia menatap lembut, tidak perlu, aku pergi dengan Yemong, kau jaga Hungok. Aku ingin membantu. Ia menggigit bibir, mata teguh. Dia adikmu, kau harus merawatnya, kau lebih sabar, benar? Ia menasihati. Baik, besok kita bicarakan lagi. Ia keluar memeriksa sup. Tubuh Han Hungok lemah, hanya makanan bisa memperbaiki, mengurangi dampak infeksi. Tok. Tok. Bab 1098, Sop Hong menyuapi aku. Han Hungok masih pingsan, bibirnya bergetar, bergumam samar. Biar dia makan sedikit dulu. Sop Hong memberi isyarat. Han Tan Ngok mendorong pelan adiknya. Hungok, bangun. Ngongo. Han Hungok membuka mata samar, melihat kakaknya lalu sadar, suara serak. Kakak, aku bermimpi ayah, dia tidak biarkan ikut. Han Tan Ngok terkejut, matanya merah. Aku tidak lapar. Han Hungok angkat tangan kiri, luka sudah dibalut. Tetap harus makan, tubuh cepat pulih. Sop Hong duduk, menyendok bubur, meniup, mendekat ke bibirnya. Sop Hong, biar aku. Han Tan Ngok ulur tangan ambil mangkuk. Sop Hong mengangguk. Hati-hati panas, habiskan. Boleh Sop Hong menyuapi aku? Han Hungok berbisik. Hah? Han Tan Ngok aku, menatap adik. Biar aku saja. Sop Hong tertawa, ambil kembali mangkuk, menyuapi sendok demi sendok. Han Tan Ngok menghela napas, merasa adiknya tak butuh lagi. Segera, Han Hungok selesai, wajah lebih baik. Mau lagi? Sop Hong bertanya lembut. Han Hungok menggeleng. Tidak. Bagaimana rasanya? Han Tan Ngok pegang tangannya cemas. Han Hungok batuk kecil, suara serak.
Tubuh lemah, agak pusing. Kalau tidak, kita masih. Nhan Tan Ngo gemetar, tapi adiknya hentikan. Kakak, aku tidak menyerah lomba. Nhan Hungok menggeleng tegas. Aku tahu, istirahat. Nhan Tan Ngok menghela napas. Keras kepala. Ia tersenyum pahit, hati lega. Nhan Hungok tersenyum lemah. Tak lama, Sop Hong kembali bawa obat, hijau tua. Minum hangat, lalu tidur, besok lihat lagi. Katanya. Baik. Nhan Hungok jawab, ingin ambil mangkuk. Melihat tangan luka, Sop Hong ambil sendok. Aku suapi. Matanya berbinar, mulut terbuka. Keling. Dia mengerutkan alis, pahit hampir muntah. Tahan, obat bagus. Sop Hong lembut. Sangat pahit. Wajah cemberut, menatapnya memelas. Minum air, belum boleh manis. Sop Hong menolak, memberinya air. Pahit tetap ada. Tidurlah. Dia menyelimutinya, keluar. Nhan Tan Ngok juga bangkit. Panggil aku kalau perlu, aku dekat. Baik. Nhan Hungok masuk ke kantong tidur. Di api, Van Han cuci panci. Bagaimana? Lebih baik setelah obat? Kau buat obat ajaib? Sop Hong tersenyum. Butuh waktu, besok kita lihat. Baik. Van Han manyun. Dia menepuk kepalanya. Cuci panci, aku masak makan malam. Ya? Dia ke sungai. Sop Hong, malam ini makan apa? Liu Yemong berbisik, melirik ke tempat. Dia menelan. Tidak baik, Nhungok tak bisa makan. Saat sembuh, aku masakan. Sop Hong berkata. Kalau begitu aku cuci kepiting. Liu Yemong semangat lari. Sop Hong siapkan jahe, cabai, bumbu. Waktu berlalu, malam turun. Api menerangi, semua duduk makan kepiting pedas gembira. Nhan Tan Ngok sering menoleh, agak bersalah, tapi kepiting enak. Sangat enak. Liu Yemong memuji. Pedas, mantap. Liu Yetu menghela napas, mata berbinar. Van Han berbisik. Dia tidak bangun karena ngidam? Tubuh lemah? Tidak. Sop Hong berkata lembut. Dalam, Nhan Hungok membuka mata, menelan ludah. Ingin makan tapi tak lapar, membalik badan. Besar, banyak daging. Liu Yemong pegang setengah kepiting, berair dan manis. NK Box. Buka mulut. Sop Hong sodorkan daging. Pengamat tertawa. Benar, aku khawatir sia-sia. Ngotin Nguyet bergumam. Kenapa dulu aku tak masak kepiting? Hamin dan Fuong Lam diam. Keling. Ponsel Ngotin Nguyet berbunyi. Siapa? Dia cek, tersenyum. Semua selesai, besok ikut aku ke acara. Ada hal seru? Hamin tanya. Tidak bilang. Ngotin Nguyet bangga, kembali ke layar. Bab 1099, Ilusi MU. Ngoh. Nhan Hungok sedikit bergetar, lalu perlahan membuka kelopak mata berat, setelah satu malam wajahnya tampak lebih baik meski masih pucat. Haus. Ia membuka bibir, suaranya serak seperti angin merobek kertas. Di sampingnya, Nhan Tan Ngok terbangun kaget, cepat menoleh ke adiknya dan bertanya, Nhungok, bagaimana perasaanmu? Aku ingin minum air. Nhan Hungok berbisik, suaranya lebih serak dari kemarin. Tunggu, aku akan ambilkan air. Nhan Tan Ngok segera bangkit, keluar dari tempat persembunyian, membiarkan angin laut menenangkan dirinya. Ia mengangkat panci besi, di dalamnya masih setengah panci air dingin. Lebih baik direbus. Ia bergumam, menyalakan api dan meletakkan panci. Setelah lebih 10 menit ia kembali dengan air hangat, menopang adiknya, ini, sudah hangat. Gluk-gluk. Nhan Hungok meneguk sedikit demi sedikit, melembutkan tenggorokan keringnya. Lapar? Nhan Tan Ngok bertanya lembut.
Han Hungok menunduk malu, sedikit. Aku akan menyiapkan sarapan, mau duduk di luar? Han Tan Ngok lega, nafsu makan adiknya tanda pemulihan. Ya, aku ingin melihat laut. Han Hungok menatap, dari sudutnya bisa melihat setengah cakrawala. Bagus, matahari baru terbit, melihat laut akan menyenangkan. Han Tan Ngok meletakkan mangkuk, membantu adiknya keluar. Ia mendudukannya di dekat api, bersandar pada jerami kering dan batu besar, menghadap laut. Panggil aku jika perlu. Han Tan Ngok mengingatkan, lalu membawa panci dan kelinci ke sungai. Sangat nyaman. Han Hungok tersenyum, cahaya lembut membuat hatinya ringan. Hungok, mengapa di luar? Suara mengantuk Van Han terdengar. Berbaring lama tak enak, aku minta kakak keluar. Han Hungok menoleh, melihat gadis mengucek mata. Baiklah, apa kau merasa lebih baik? Van Han bertanya khawatir. Ya, sedikit lebih baik. Han Hungok mengangguk. Kalau begitu bagus, nanti Sopong buat obat, aku akan cuci muka dulu. Van Han menghela napas dan berjalan ke sungai. Setelah lebih 10 menit saudari Liu juga bangun, membangunkan Sopong. Kakak, apa sudah lebih besar? Liu Yemong duduk di tas tidur, menatap dadanya. Bibir Liu Yetu berkedut, sabar, tidak, hanya ilusimu. Benar tidak? Liu Yemong mengerutkan kening, bergumam, padahal tiap malam aku fisioterapi, kenapa tak berhasil? Terima saja, sia-sia. Liu Yetu memercikkan air dingin, menggaruk rambut kusut, bersiap pergi. Tidak, pasti kau salah lihat, coba lagi. Liu Ye mau menarik tangan kakaknya. Aku tidak rabun dekat, bertahun tak berubah. Liu Yetu menggertakkan gigi. Ah, tak mungkin. Liu Ye Mong lesu, bergumam terus. Tidak ada sama sekali. Liu Yetu menghela napas, menatap adik lalu berdiri. Apa? Sopong bingung. Liu Ye Mong menepuk dada. Di sini. Sopong berkedip, matanya berhenti 15 cm di bawah bahunya, terdiam. Liu Ye Mong, cuci muka lalu bantu. Liu Yetu menarik telinga adiknya. Aduh, sakit, maafkan aku. Liu Ye Mong berteriak, masih sempat tersenyum nakal pada Sopong sebelum dibawa. Benar-benar? Sopong membuka mulut, tak tahu berkata, akhirnya tersenyum pahit. Layar simulasi muncul, angka 27 menyala. Ia berpikir dan layar lenyap. Hanya tersisa 3 hari. Ia bergumam, lalu melihat gadis-gadis kembali. Keduanya menyapa, selamat pagi. Pagi. Sopong menjawab lembut. Kakak Tan Ngok sudah menyiapkan kelinci. Sarapan bubur kudzu dengan daging kelinci? Van Han bertanya sambil mengolah daging. Ya, boleh. Sopong mengangguk, atur saja. Tapi Hungok bisa makan? Han Tan Ngok bertanya. Bisa, tapi rebus lunak, jangan tambahkan cabai atau kayu manis. Sopong mengingatkan. Lalu ia duduk di samping Han Hungok, tersenyum, semangatmu hari ini lebih baik. Berkatmu, aku berterima kasih. Han Hungok batuk, berusaha terdengar lembut meski manis tak tercapai. Buka mulut, keluarkan lidah. Sopong memberi isyarat. Ah. Han Hungok patuh. Ya, gadis baik. Sopong menyentuh dahinya dan menghela napas, demam turun lebih dari setengah, sangat bagus. Syukurlah. Han Hungok tersenyum, matanya melengkung. Bab 1100, Kipas Daun Kering. Di aula siaran langsung Survival 365 hari, Hamin dan Fuong Lam sudah menyiapkan siaran. Aneh, mengapa Tin Nguyet belum datang padahal sudah terlambat? Hamin melihat jam, tersisa kurang dari 10 menit sebelum mulai. Fuong Lam menoleh, apa kata sutradara? Dia bilang jangan khawatir, persiapkan seperti biasa. Hamin merentangkan tangan, membuka ponsel memeriksa topik tren. Semoga dia tidak terlambat. Fuong Lam menutup mata untuk tidur sebentar. Kreek. Ngotin Nguyet masuk bersama T. Nam Din, tersenyum, selamat pagi, Guru Fuong, Guru Ha. Selamat pagi.
Hamin terkejut lalu tersenyum, Enam Din juga datang. Selamat pagi. Enam Din mengangguk. Fuong Lam membuka NK mata, Box. menatapnya, duduk tegak, memaksa senyum menyapa. Ngotin Nguyat menarik pandangan dari jam, lembut berkata, hehe, membawa Enam Din butuh waktu, untung masih sempat. Hampir mulai, silakan duduk. Hamin menarik kursi untuk mereka. Baik. Ngotin Nguyat merapikan rambut panjang, mengatur ekspresi, tersenyum ke kamera. 1 detik kemudian, dengan hitungan sutradara, siaran dimulai. Halo, selamat pagi, selamat datang di Survival 365 hari. Mereka bertiga serempak mengucapkan kalimat pembuka, Enam Din di samping memaksa tersenyum sopan. Aku Hamin. Aku Fuong Lam. Aku Ngotin Nguyat yang kalian cintai. Enam Din. Komentar peluru cepat memenuhi setengah layar. Ah, Dewi T kembali, aku sangat merindukanmu. Baterai 99, wifi penuh, aku bisa menonton seharian. Dewi T, tolong pukul aku keras. Tolong berpakaian sopan dan tetap di kandang. Penonton tetap bersemangat. Ngotin Nguyat tersenyum lembut, mengabaikan komentar aneh, fokus pada Sophong dan lainnya di layar. Waktu berlalu cepat, hanya 5 hari tersisa sebelum kompetisi berakhir. Hamin menghela napas. Enam Din mengerutkan alis, menatap Fuong Lam dengan dingin. Guru Fuong, menurutmu Sophong dan yang lain akan gagal? Ngotin Nguyat bertanya sambil tersenyum. Tubuh Fuong Lam gemetar, senyuman itu membuatnya gugup, buru-buru berkata, tidak, bukan itu maksudku. Rating tinggi mungkin menarik investor baru, lalu meluncurkan musim kedua. Fuong Lam menjelaskan. Ah, begitu maksudmu. Senyum Ngotin Nguyat tetap ada, tapi kehilangan pesona yang membuat hati berdebar. Enam Din terus menatap layar. Fuong Lam meliriknya, lalu menghela napas, mengumpat diri, lebih baik diam. Haha, mari kita nantikan penampilan Sophong hari ini. Hamin tertawa, mengalihkan topik. Ngok, mau lagi? Nhan Tan Ngok bertanya. Aku kenyang. Nhan Hungok menggeleng, meletakkan mangkuk. Baru semangkuk. Van Han melihat sup kelinci dengan kudzu, bertanya, tidak enak? Nhan Hungok melambaikan tangan, tidak, enak sekali, hanya saja selera makan kurang. Baiklah. Van Han lega. Sungguh enak. Sophong tertawa, takut gadis itu kehilangan kepercayaan diri memasak. Van Han tersenyum malu, lembut bertanya, Sophong, nanti masuk gunung lagi? Ya, masih kurang beberapa ramuan penting. Sophong menjawab. Kalau begitu hati-hati, aku tidak ikut mengganggu. Van Han berkata polos. Sophong tersenyum, mengelus kepalanya. Bodoh, kau tidak pernah mengganggu. Kalau begitu aku juga tidak ikut, terlalu lelah. Wajah Van Han memerah. Liu Yemong mengangkat tangan, bercanda, hehe, aku ikut. Mata Sophong berkilat, menggeleng pasrah, melanjutkan sarapan. Lebih dari setengah jam kemudian, setelah makan, Sophong dan Liu Yemong membawa keranjang bambu ke gunung. Hati-hati. Van Han mengingatkan lagi. Baik, sebelum gelap aku akan kembali. Sophong melambaikan tangan tanpa menoleh, melangkah ke hutan. Van Han menghela napas, berbalik pada Nhan Hungok. Hungok, makin panas, mari duduk di bawah pohon. Baik. Nhan Hungok mengangguk, membiarkan kakaknya menuntun ke tempat teduh di samping pohon besar. Nhan Tan Ngok mengambil daun kering besar, lembut bertanya, panas? Lumayan. Apa yang akan kakak lakukan? Nhan Hungok penasaran. Ayah yang mengajarkan ini, tiba-tiba ia bertanya. Tangan Han Tan Ngok terhenti, bayangan ayah muncul di benak, ia mengangguk. Kipas daun kering dibuat sederhana, ikat beberapa daun besar dengan tali, buka, lilit erat tulang daun, selesai. Itu yang ayah ajarkan pada musim panas, saat patroli gunung, di waktu istirahat ayah membuat kipas dari daun kering dan rotan untuk mendinginkan putrinya. Punya kakak itu baik sekali. Nhan Hungok tiba-tiba memeluk lehernya. Nhan Tan Ngok tersenyum, menepuk bahunya,
Punya adik juga baik sekali. Nhungok, minum obat. Van Han membawa mangkuk. Itu ramuan sisa semalam, meski lebih lemah, tetap lebih baik daripada tidak ada. Baik. Han Hungok menerimanya, mengerutkan hidung, perlahan meminumnya.